Hai guru hebat, bicara mengenai pendidikan. Pendidikan dapat diibaratkan urat nadi kemajuan suatu bangsa. Tercatat pendidikan sudah berkembang begitu lama mengiringi setiap perubahan yang terjadi dalam peradaban manusia. Mulai dari zaman purba, Yunani kuno, abad pertengahan, zaman Renaissance, modern, postmodern, dan seterusnya. Pendidikan selalu hadir dengan setia di sisi manusia. Plato, sang murid dari Socrates, tercatat telah mendirikan universitas pertama di dunia bernama Akademia, yang akan melahirkan murid paling fenomenal. Ya, siapa lagi kalau bukan Aristoteles. Lantas, jika pendidikan adalah urat nadi suatu bangsa, mengapa kualitas pendidikan di Indonesia menjadi salah satu yang terburuk di dunia? Apakah pendidikan yang salah atau pendidiknya yang salah? Nilai apa yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dan apa yang sudah saya coba lakukan? Semua itu akan dibahas dalam video ini. Siapa yang menandatangani proklamasi? Bukan saya, Pak. Pendidikan yang berkualitas menjadi penyokong kemajuan suatu bangsa. Negeri manapun termasuk Indonesia pasti menginginkan pendidikan terbaik untuk mencetak sumber daya manusia yang handal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan proses edukasi yang efektif dan efisien. Berbicara mengenai pendidikan, Indonesia sendiri memiliki sejarah yang panjang. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak tahun 1901. Sayangnya, sulit sekali untuk mengakses pendidikan bagi rakyat pribumi pada era kolonial saat itu. Legitimatiebewijs alsmede kleding, voedsel en onderdak. Dan dapat menikmati pendidikan hanya segelintir orang saja. Dat dit niet zal gebeuren, daarvoor zullen de jonge schippertjes zorgen die hier voorlopig nog ijverig school gaan. Tak sampai 3%. Saat itu, Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk kalangan pribumi. Tujuannya adalah sebagai bentuk upaya dari kebijakan politik etis yang mereka terapkan. Akibatnya, banyak penduduk pribumi yang tidak dapat menikmati pendidikan. Kalaupun mereka menikmati pendidikan, mereka harus berada di bawah tekanan yang begitu besar. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia sudah mulai berkembang dengan lahirnya Taman Siswa. Taman Siswa dibentuk agar rakyat golongan menengah ke bawah dapat menikmati pendidikan dengan semestinya. Taman Siswa ini bersifat merakyat jika dibandingkan dengan pendidikan yang dibentuk oleh kalangan atas dan kolonialisme Belanda. Hasilnya, Taman Siswa berkembang dengan pesat, serta diminati para rakyat di Indonesia. Dan yang revolusionernya lagi, Taman Siswa pada saat itu membuat azas untuk menegakkan pendidikan rakyat di Indonesia yang sudah carut-marut, antara lain azas kodrat alam, yaitu bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sudah merupakan satu dengan kodrat alam semesta ini, sehingga manusia tidak dapat terlepas dari kehendak hukum-hukum kodrat alam. Oleh karena itulah, maka manusia akan meraih kebahagiaan apabila mampu menyatukan diri dengan kodrat alam. Azas kemerdekaan. Azas kemerdekaan adalah azas yang menyatakan bahwa kemerdekaan sudah merupakan kodrat alam pada diri manusia, sehingga manusia hanya perlu untuk selaras dengan alam, dengan tertib dan damai. Azas kebudayaan. Dapat diumpamakan manusia sebagai makhluk harus menjalani hidup dengan memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional, menuju ke arah kemajuan yang sesuai dengan perkembangan zaman, menuju kemajuan dunia untuk memenuhi kepentingan hidup rakyat, baik secara lahir dan batin, berdasarkan situasi perkembangan zaman. Yang keempat ada azas kebangsaan. Azas kebangsaan merupakan azas yang mengajarkan untuk selalu memiliki rasa persatuan di antara sesama masyarakat, baik dalam suka maupun duka, serta dalam kehendak untuk mencapai kebahagiaan, hidup lahir dan batin seluruh bangsa. Azas kemanusiaan adalah tiap manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal dan budi, sehingga manusia harus menumbuhkan rasa cinta dan saling mengasihi sesama manusia. Dan semenjak saat itu, pendidikan di Indonesia semakin berkembang dan terus berkembang. Stigma ini muncul karena setiap 3 tahun sekali sejak tahun 2000, Indonesia dan berbagai negara lain selalu mengikuti tes bernama PISA, di mana hasil tes tersebut sangat membuat beberapa orang tercengang sekaligus sedih. Bagaimana tidak? Hasil survei terakhir PISA tahun 2018 menempatkan Indonesia di urutan ke-74 alias peringkat ke-6 dari bawah. Hal ini didapatkan berdasarkan 3 aspek yang dinilai, yaitu literasi membaca, literasi sains, dan literasi matematika.
Kenapa pengukuran PISA penting? Bahkan dipakai oleh Mendikbud Nadiem Makarim sebagai tolak ukur utama dalam sistem pembelajaran nasional saat ini. Kenapa ini laporan PISA sangat penting? Yang pertama adalah ini memberikan kita semua perspektif. Kenapa perspektif itu penting? Karena itu memberikan kita suatu insight baru, suatu angle baru, untuk bukan hanya mengukur kita, tapi untuk menunjukkan hal-hal yang mungkin kita tidak sadar mengenai diri kita. Jika kita memperhatikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sudah memastikan bahwa ujian nasional tahun 2020 kemarin menjadi ujian nasional terakhir, dan penyelenggaraan ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter atau yang kerap kita kenal ANBK. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Masalahnya, survei PISA itu tidak berusaha menilai keberhasilan pendidikan siswa melalui apa yang siswa hafal atau yang siswa ingat, melainkan bagaimana sebenarnya siswa itu bisa mengaplikasikan ilmunya untuk menyelesaikan suatu problem. Namun, fakta di lapangan yang terjadi kerap kali terdapat oknum pendidikan yang masih berkutat dan berusaha mati-matian untuk mengajarkan siswa dengan metode menghafal suatu informasi, seperti memberikan soal, apa yang dilakukan Budi, apa yang dimiliki Nani, atau di mana Budi dan Nani bertemu. Atau singkatnya begini, hanya mengukur Rana berpikir tingkat rendah, tidak mengukur Rana berpikir tingkat tinggi. Hal tersebut memunculkan masalah yang fundamental, di mana lulusan-lulusan dari sekolah akibatnya, saat ini banyak sekali pengangguran berseliweran yang memiliki gelar sarjana. Sampah, Bi. Sampah. Iya, sampah. Karena itu udah nggak guna, tau nggak? Nggak berguna. Iya, orang tua gua mati-matian nyari duit buat biaya gua sekolah dari SD sampai kuliah. Karena mereka berharap gua bisa sukses setelah gua lulus kuliah. Tapi apa? Setelah gua ngelamar kesana kesini nggak ada yang menerima gua kerja. Sekalinya ada yang nerima, gua harus bayar coba. Terus apa artinya gua sekolah selama ini? Terus apa nih artinya ijazah? Sampah. Di sisi lain, perkembangan dunia bergerak sangat cepat. Banyak sekali skill-skill baru yang harus dimiliki oleh siswa. Contoh yang paling mudah, yaitu perkembangan dunia saat ini bermuara pada teknologi. Penjualan suatu barang contohnya, akan lebih diterima di pasaran jika dipasarkan menggunakan media sosial, status WhatsApp contohnya, atau bahkan e-commerce seperti Sape, Lajanda, Toko Bakpia, dan lain sebagainya. Dunia hiburan pun berganti. Dari yang awalnya para siswa berlomba-lomba bangun pagi di hari Minggu untuk menonton serial kartun kesayangannya, seperti Doraemon, Power Rangers, atau serial emak-emak di televisi, berganti menjadi melihat YouTuber kesayangan mereka di YouTube, atau melihat artis TikTok dan selebgram di Instagram. Tidak dapat dipungkiri, lapangan pekerjaan yang diminati saat ini didominasi oleh kemajuan teknologi dan era media sosial. Tetapi sangat disayangkan, sebagian oknum dari guru alih-alih mengarahkan para siswa untuk mempelajari skill tersebut atau membimbing siswa untuk dapat menguasai teknologi dengan cara yang bijak dan tetap menumbuhkan karakter serta budi pekerti luhur yang dibutuhkan, oknum tersebut malah menjauhkan siswa dari teknologi dan semakin menyebabkan ketertinggalan negara ini. Oh jelas tidak. Saya tidak menyalahkan para pendidik, terlebih saya juga pendidik. Mengapa? Karena masih banyak sekali faktor lain yang menyebabkan pendidikan Indonesia terpuruk. Tapi yang jelas, pemerintah sudah bergerak dengan mencanangkan kurikulum Merdeka Belajar. Dengan dibarengi banyak sekali program yang dibuat guna meningkatkan tingkat keberhasilan kurikulum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Tapi,
Langkah yang terfikirkan oleh saya saat ini mengajak para bapak ibu semua yang menonton video ini untuk bergerak dalam menggerakkan para oknum-oknum pendidikan tersebut guna bersinergis untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan manusia dan kembali pada fitrah awal yang selaras dengan azas pendidikan taman siswa. Yang jelas, kita harus menanamkan nilai-nilai sejati dari seorang pendidik. Yang pertama yaitu mandiri, yakni kesiapan dan kemampuan pendidik untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Selanjutnya, reflektif, merupakan suatu kemampuan pendidik untuk menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, secara spontanitas tentunya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan atau perubahan zaman yang datang. Bagian berikutnya kolaborasi, merupakan suatu sikap saling ketergantungan secara positif, dibarengi tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal antara pendidik guna bersinergis demi mewujudkan tujuan yang lebih besar. Yang tak boleh terlupa adalah inovatif. Kata kunci nilai inovatif adalah kreatif, ide baru, modifikasi, adaptif, serta adaptasi. Sangat erat kaitannya dengan kemampuan yang mengacu pada kreativitas yang diperlukan agar bisa menjadi individu yang lebih berkembang. Di era digital seperti saat ini, perubahan di segala bidang sangat cepat terjadi, maka dari itu kemampuan inovatif sangat dibutuhkan bagi pendidik agar tidak tertinggal zaman. Bagian terakhir, berpihak pada murid, berarti bisa menempatkan diri seandainya guru menjadi murid. Respect pada murid, tidak didasarkan pada rasa suka atau tidak suka. Keberpihakan pendidik harus selalu pada kebenaran, memfasilitasi bakat, minat, cita-cita anak sejauh yang dia inginkan tidak bertentangan dengan kebenaran itu. Saat nilai-nilai sejati itu dimiliki oleh semua pendidik, maka pendidikan Indonesia pasti akan jauh lebih baik. Dalam menerapkan nilai-nilai sejati dari seorang pendidik, tentunya semua guru berharap untuk mempertahankannya, bahkan merefleksikannya, serta berkembang untuk menjadi yang lebih baik. Begitu juga dengan saya, yang ingin terus berkembang dan mempertahankan nilai-nilai tersebut. Mungkin ini juga sebuah gambaran diri saya di masa depan. Sebagai seorang pendidik, saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengutamakan perkembangan murid, membantu para murid untuk mandiri dalam belajar, serta mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tidak ada rasa jenuh pada murid dan dapat menghasilkan pembelajaran yang optimal. Contohnya dengan membuat suasana kelas yang menyenangkan, menggunakan berbagai model pembelajaran berpusat pada murid, menyediakan berbagai sumber belajar untuk murid, serta menuntun murid mengembangkan minat dan bakatnya. Sebagai seorang pendidik yang memiliki motivasi yang kuat, secara mandiri saya akan selalu berusaha meningkatkan kompetensi yang dimiliki, terutama dalam bidang pendidikan. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang harus mampu memberikan teladan bagi murid. Contohnya bisa merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Kemudian mengikuti komunitas praktisi dan berbagai pelatihan pengembangan keprofesian secara mandiri. Demikian Bapak Ibu penampilan dari kelompok 2. Bagus tidak bagus yang pasti bagus. Terima kasih. Sebagai seorang pembelajar, sudah seharusnya memiliki pola pikir yang terbuka dan melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya lakukan, baik kelebihan dan kekurangan. Tujuannya agar terjadi peningkatan kualitas diri saya pada masa yang akan datang. Dengan melakukan evaluasi terhadap praktik pembelajaran, menebalkan hal-hal baik yang telah dilakukan, menindaklanjuti umpan balik yang diberikan oleh orang lain. Kolaboratif di sini, seorang pendidik harus memiliki kompetensi sosial yang baik. Saya selalu membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran.
di mana saya akan menjalin komunikasi dengan murid, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, dan juga komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Saling berbagi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di satuan pendidikan mengenai masalah dan perkembangan dunia pendidikan. Kemudian berkolaborasi dengan komite sekolah, wali murid dalam menjalankan program di sekolah. Berkolaborasi juga dengan dinas dan komunitas setempat dalam kegiatan berbagai praktik baik pembelajaran. Inovatif di sini, saya sebagai seorang pendidik akan selalu semangat dalam berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengikuti perkembangan zaman, dengan mencoba hal-hal baru dalam mengembangkan kreativitas baik dalam media pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat video pembelajaran yang menarik, merancang kegiatan proyek yang menyenangkan, serta menggunakan media pembelajaran berbasis animasi. Baiklah para guru hebat, mungkin itu saja dokumenter kali ini, dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Salam tergerak, bergerak, serta ayo menggerakkan.